kemudian Mbak Dias mengirimkan lagi yaitu yang terakhir BSI ya. Sebenarnya intinya sama teman-teman ya, format terakhirnya itu tentang akomodasi ya. Ini sebenarnya sama kayak gudang garam, kemudian Santos ya. Ini sudah saya ini, kemudian Pertamina. Nah, format-formatnya sebenarnya sama saja ya, jadi intinya itu aja. Sedikit saya review lagi biar lebih paham ini dari BSI sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pejuang Karyawan lagi. Seperti biasa di video kali ini saya akan mereview undangan interview palsu lagi yang mengatasnamakan BSI atau Bank Syariah Indonesia. Jadi ada teman kita itu DM saya menanyakan tentang undangan interview dari BSI ini benar apa tidak. Setelah saya cek sekilas, saya menyimpulkan kalau undangan interview itu palsu atau hoax. Nah, sebelum ke pembahasan inti seperti apa undangan interviewnya, alangkah baiknya teman-teman melihat kategori atau playlist yang sudah saya sediakan di channel Pejuang Karyawan. Salah satunya yaitu yang saya rekomendasikan adalah alamat penipuan lowongan kerja via WA dan email. Di sini saya sudah upload 105 video yang membahas undangan interview palsu dari berbagai macam PT-PT besar dan kecil, dan undangan interview formatnya itu seperti apa, kemudian alamatnya itu di mana saja. Kalian bisa cross check di kategori yang ini. Kemudian untuk playlist atau kategori yang lain adalah review situs lowongan kerja terpercaya. Nah, di sini sekitar 40 video yang sudah saya upload. Kalau di sini sebelumnya saya membahas tentang undangan interview palsu, di kategori yang ini saya memberikan studi kasus contoh undangan interview resmi dari perusahaan resmi. Terakhir saya memberikan studi kasus saya sendiri melamar di PT Mayora sebagai posisi kalau nggak salah supervisor apa ya, saya lupa, dan tembus ya. Kemudian ada balasan email resmi dari Mayora. Undangan interview pertama saya datang, kemudian undangan interview kedua di Jakarta, di kantor pusat Jakarta saya nggak ikut soalnya saya ada acara, jadi saya batalkan. Nah, jadi intinya nggak lolos, saya batalkan ya. Intinya saya share gimana sih contoh undangan resminya dari Mayora, kemudian dari yang lain kalian bisa cross check di kategori ini. Oke, untuk pembahasan video kali ini dari Mbak Deas Alguera. Ini maaf ya Mbak Deas Alguera. Ini pertanyaan pertama sudah saya jawab ya, Unilever. Kalian bisa cek di sini untuk Unilever. Jadi ada beberapa format yang sudah saya review ya. Unilever. Nah, ini ada beberapa yang sudah saya review. Ada banyak ya. Termasuk yang ini ya. Ini sudah saya bahas. Kemudian Mbak Deas ini bertanya lagi gudang garam ya. Dan format seperti ini sudah saya bahas juga. Kalian bisa search di sini di menu channel gudang garam. Oke. Nah, ini ya, kalian bisa cek reviewnya sama persis formatnya ya. Kalian bisa lihat sama persis dari thumbnailnya sama kayak gini ya. Dan ternyata ada yang mendapatkan lagi ya. Ini sudah saya bahas. Kemudian Mbak Dias mengirimkan lagi yaitu yang terakhir BSI ya. Sebenarnya intinya sama teman-teman ya, format terakhirnya itu tentang akomodasi ya. Ini sebenarnya sama kayak gudang garam, kemudian Santos ya. Ini sudah saya ini, kemudian Pertamina. Nah, format-formatnya sebenarnya sama saja ya, jadi intinya itu aja. Sedikit saya review lagi biar lebih paham ini dari BSI sekarang ya. Nah, seperti ini formatnya. Saya open new tab. Sekilas saya melihat dari thumbnailnya saja sudah menyimpulkan kalau itu penipuan. Dari mana? Dari logonya teman-teman. Di sebelumnya saya itu bikin review itu PT
Pegadaian teman-teman. Di video sebelumnya kalian bisa cek, yaitu PT Pegadaian itu sama persis logonya ini. Kalau bahasa Jawanya itu meletot ya, meletot itu enggak presisi, jadi agak gepeng. Nah seperti inilah, kalian bisa cek saja di video sebelumnya. PT Pegadaian sama logonya itu enggak presisi, jadi meletot kayak gini teman-teman. Untuk sekelas ya bank atau Pegadaian itu kan perusahaan besar ya, dari pemerintahan, kemudian ini BSI itu bank ya kan. Nah sekelas, kalau yang benar ya, kalau sekelas rekrutmen itu masa ya bikin logo meletot kayak gitu kan, nggak mungkin ya, nggak presisi. Yang jelas itu kalau perusahaan resmi kalian bisa lihat di kategori saya yang benar itu resmi, itu logonya itu presisi dan benar teman-teman, nggak seperti ini meletot-meletot gini ya. Kalau dari alamat kantor pusat memang benar, Jalan Gatot Subroto dan lain sebagainya, mungkin kantor cabang dan lain sebagainya ya, ini benar, formatnya benar. Kemudian yang saya lihat lagi yang selanjutnya adalah ini ya, tanda tangan dan materai ya, cap materai. Ini terlalu, aduh bahasanya tuh kalau lebih kasarnya geblek banget lah ya, itulah pokoknya lah ya. Ini kalau orang paham, orang tahu editing ini pasti diketawain ya. Ini ngecropnya tuh aduh ya ampun, ini kalau scan-scanan orang paham, scanan tuh nggak seblur ini ya, pasti lebih jelas lagi ada nominalnya. Dan ini enggak, ini gepeng. Kalian bisa lihat lah yang namanya materai ya, di scan pun itu nggak bakal gepeng segepeng ini teman-teman, tapi ini gepeng ya, jelas ini sudah kelihatan kalau ini penipuan itu ya. Yang kedua, kemudian yang selanjutnya adalah poinnya, poin pentingnya adalah tentang akomodasi. Kalian bisa lihat akomodasi Traveloka. Nah kalian bisa lihat ya, untuk efisiensi, efektivitas, dan untuk meminimalisirkan segala keperluan yang dibutuhkan dalam proses keberangkatan calon karyawan sebelumnya, PT Bank Syariah bekerja sama dengan salah satu biro jasa perjalanan Traveloka. Dan ini bohong sekali teman-teman ya, bohong sekali. Yang jelas setahu saya ya, BSI Bank itu seumur-umur saya lowongan kerja bank, BNI, BSI, Mandiri, BCA itu jarang, malah nggak pernah sama sekali yang namanya proses rekrutmen itu bekerja sama dengan travel agent, itu jarang, malah nggak pernah sama sekali teman-teman. Jadi ketika teman-teman mendapatkan undangan interview dari PT manapun, PT-PT besar, terus kemudian mengatasnamakan kerjasama dengan travel agent, itu bohong besar ya, bohong besar ya teman-teman. Saya nggak pernah melihat sama sekali. Kalian bisa cek sendiri di situs-situs resminya, pasti ada peringatannya, harap hati-hati penipuan dan lain sebagainya. Saya tidak akan membahas itu, soalnya sudah saya sering bahas di video sebelumnya ya, di kategori undangan interview palsu ya, di kategori ini. Jadi saya tidak akan membahas lagi, soalnya sudah saya bahas ini ya. Jadi intinya sudah ada peringatan di website resminya, harap berhati-hati, dan perusahaan tersebut tidak pernah bekerja sama dengan travel agent manapun ya, intinya seperti itu. Dan ini saya tidak akan membahas lebih detail, yang jelas ini copy paste aja tentang prosedur-prosedur penggantian dana transportasi. Ini sudah saya sering jelaskan juga ya. Intinya itu mereka itu pengennya ditransfer dulu, terus kemudian nanti embel-embelnya bakal dirembes atau diganti ketika sudah datang di tempat interview atau di perusahaan dijadwalkannya interview itu. Tapi intinya sudah nggak benar teman-teman. Ketika kalian transfer, aku yakin kemungkinan nomor kalian bakal diblokir ya. Soalnya pas sudah dapat duitnya, yang ngapain lagi, emang tujuannya itu ya. Tapi kalau teman-teman nggak yakin pengen nyoba ya, silahkan kalian kontak nomornya, kemudian transfer saja, nanti pasti kejadian. Soalnya ada teman kita itu DM saya juga ada curhat lewat WA ya, kemudian di screenshot lewat DM, dan orangnya tersebut yang pura-puranya rekrutmen itu memaksa untuk cepat-cepat transfer untuk tiket pesawat. Jadi kemarin itu saya lupa itu di Jakarta, bukan Jakarta, di Jawa Timur kalau nggak salah ya, saya lupa itu PT apa gitu di Jawa Timur ya.
Jadi ketika hari itu semua hari ini hari apa sih, hari Sabtu ya, hari ini Sabtu email masuk ya kan, jadi hari itu juga harus ditransfer untuk akomodasinya, dan dari pihak sananya itu rekrutmennya itu memaksa untuk cepat-cepat transfer sampai teman kita itu marah ya, akhirnya ya kayak kita dimaki-maki lah ya sama teman kita itu, dibully. Jadi intinya kenapa harus istilahnya memaksa, itu kan hak kita untuk mentransfer apa enggak ya. Kalau dengan nada seperti itu kan berarti meyakinkan bahwa itu tuh penipuan, seperti itu aja teman-teman. Nah untuk kasus yang BSI ini kalian sudah lihat ini ada nomor WhatsApp, jadi ketika teman-teman ingin memastikan atau pengen uji coba atau pengen melampiaskan kemarahan teman-teman ya silahkan kalian WA nomor ini ya. Ya ini sudah saya sediakan ya. Untuk semua ada dari pihak Bank BSI menonton video saya ini ya tolong diklarifikasi ya kalau memang ini kesalahan atau bukan dari pihak BSI atau Bank Syariah ya, biar tidak banyak korban yang tertipu. Itu saja. Ini saya skip, kemudian ada screenshot lagi seperti ini ya. Ini ini cuma nama-nama aja ya, 30 ya kan. Kalau dari Pegadaian kemarin 20 orang ceritanya seperti itu. Yang berhak kata-katanya juga persis ya, persis seperti ini. Kemudian nomornya kalau ini kelebihan 10 ya, kalau yang di Pegadaian yang saya review kemarin itu totalnya 20 orang dan formatnya sama teman-teman, cuman beda logo. Kalau ini Traveloka yang kemarin itu namanya Planet Travel kalau nggak salah, saya lupa, intinya seperti itu. Jadi ini udah skip saja, yang jelas ini penipuan. Untuk teman-teman harap berhati-hati, khususnya untuk teman-teman yang baru lulus sekolah dan kurang informasi. Jadi pastikan dilihat dulu undangan interviewnya itu seperti apa. Kalian bisa cross check di channel saya, di playlist itu sudah banyak saya review tentang undangan interviewnya seperti apa. Kalian bisa cek satu persatu biar tambah paham. Oke teman-teman, mungkin video kali ini itu saja yang bisa saya share. Kalau semua ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar, atau kalau enggak kalian DM saya di Instagram saya ini ya. Ini banyak teman-teman yang belum saya balas ya, aduh saya sampai pusing, tiap hari juga banyak yang nanya sampai ketumpuk-tumpuk. Ini profil saya ya. Nah ini Instagram saya, kalian bisa ya, follow lah ya. Ini follower cuman baru 1000 ya, aduh kebanyakan teman-teman itu ya ampun, aduh banyak nanya, udah saya bahas tapi masih nanya lagi, nggak follow lagi, aduh ya ampun. Boya di follow biar update itu, padahal sudah saya share di ini ya tentang penipuan, tapi ya sudahlah, itu hak teman-teman ya mau follow apa enggak ya, yang jelas ya feedbacknya aja. Oke, malah bahas follower ya kan. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya bahas. Oh ya, satu lagi, saya juga menyediakan di komunitas itu tentang bukan undangan sih, informasi tentang lowongan kerja yang sering saya update ya dari komunitas HRD. Kalian bisa lihat di sini menu komunitas channel saya. Kalau di HP ya, kalau settingan kalian itu bahasa Inggris community ya, kalau bahasa Indonesia komunitas, cek saja di menu itu. Saya sering share lowongan kerja lewat email resmi dan valid. Nih kalian bisa lihat domainnya itu .co.id. Nah ini ya, ada yang .kr, kr itu kalau nggak salah domain Korea ya, kalau nggak salah ya, Korea, perusahaan Korea. Ini berlokasi di Jabodetabek. Kemudian ada lagi nih Wingas, kalian bisa lihat domainnya, kalian bisa lihat. Kemudian yang lain dan lain sebagainya ya, inilah cj.net, cj logistik ya, itu resmi dari perusahaannya ya. Dan untuk teman-teman, saran dari saya ketika mengirimkan email, tolong pastikan kriterianya sesuai dengan lowongan yang dibuka. Jangan yang dibuka itu accounting atau admin, kalian ngirimnya itu posisi operator. Itu boleh sekali 2 kali, tapi kalau setiap hari pastikan jangan setiap hari teman-teman ya. Soalnya apa, email kalian bakal di blacklist atau diblokir ya. Soalnya apa, dianggap spam dan memenuhi kapasitas email rekrutmen. Kalau saya menyarankan untuk sekarang, saat-saat ini dan saat-saat mendatang, pastikan teman-teman mengirimkan email itu kalau di luar
lowongan yang dipublish, yang dibuka, yang kirim email ya 3 hari sekali atau lebih bagus lagi seminggu sekali teman-teman ya, seminggu sekali. Jangan setiap hari kalian itu tuh kirim email dengan posisi yang berbeda dengan yang dibuka ya. Posisi admin yang dibuka tapi kalian ngelamarnya operator kan beda ya, jadi rekrutmen itu melihatnya tuh gimana gitu ya. Contoh saja ya, saya ini salah satu email rekrutmen yang saya pegang. Alhamdulillah, ini salah satu email rekrutmen yang saya pegang. Sampai saya shock ya teman-teman, soalnya Pak, aduh, saya buka lowongan apa yang dikirim posisi apa ya. Nah, ini sebagai contoh saja teman-teman tuh, kalian bisa lihat ini, aduh, ini belum ada 1 bulan teman-teman. Kemarin saya delete semua ya kan, kosong, jeda 1 minggu, nah segini, 2 minggu segini. Jadi aduh, ini nggak sesuai ya, pusing saya sendiri. Jadi ada 16.000 email teman-teman. Ini kalau kalian tahu di Cipanel lihat email ini sekitar 15 giga ya kapasitasnya, makan space-nya. Aduh, untung unlimited ya, kalau unlimited kan bengek juga gitu. Jadi untuk teman-teman tolong ya teman-teman, aduh, kalau semua mau melamar pastikan sesuai dengan posisi yang dibuka ya. Kalaupun pengen ngirim email jangan setiap hari, pastikan 3 hari sekali, 4 hari sekali, atau seminggu sekali, biar tidak dianggap spam oleh HRD. Kalau ini aduh, ini paling banyak operator teman-teman ya. Nah, ini operator sendiri ada 13.000 email ya teman-teman, dari 16.000. Jadi istilahnya 80% itu posisi operator semua teman-teman. Aduh, pusing saya juga, tapi ya sudahlah ya. Jadi saya tampung dulu aja, suatu saat butuh ya saya buka gitu aja ya teman-teman. Oke, itu saja teman-teman yang bisa saya share di video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton video yang lainnya ya di playlist. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.